Babak ketiga kualifikasi Piala Dunia memang belum dimulai, tapi antara Indonesia dengan Cina kini sudah mulai berperang di media. Ini berawal dari niat Cina yang akan menjamu Indonesia di Qingdao Football Stadium yang letaknya jauh dari Beijing. Dengar niat Cina tersebut, Erick Thohir berencana untuk melakukan balasan. Bahkan ketua PSSI itu bisa saja memindahkan stadion Indonesia yang lebih jauh lagi. Sebuah hal yang kini mendapatkan respon dari media Cina. Media itu mulai menyoroti stadion yang ada di Papua, karena mereka tahu stadion itu bisa saja digunakan oleh Indonesia. Selain itu, media Cina juga menyoroti langkah Indonesia yang terus melakukan naturalisasi pemain. Untuk itu, inilah cerita di balik drama yang terjadi antara Indonesia dengan Cina. Kita harus terbang ke Bahrain, itu hampir 17 jam, lalu ke Cina. Tiba-tiba kita ditaruh di kota yang 6,5 jam dari Beijing, itu Guangdong, yang di bulan Oktober katanya dingin. Jadi semua negara ingin mempersulit tim tamunya. Kita juga jadi tuan rumah harus baik-baik, tapi jangan baik-baik saja. Kita dikerjain di luar negeri, ya kita kerjain lagi di sini. Erick Thohir pada media. Ya, itu adalah respon Erick Thohir soal niat licik Cina saat menjadi tuan rumah melawan Indonesia mendatang. Karena Cina berencana memakai stadion yang berbeda dari biasanya. Perbedaan itu terlihat dari letak stadion yang berjarak sekitar 6,5 jam dari kota Beijing. Selain itu, stadion yang akan dipakai oleh Indonesia juga memiliki suhu yang terbilang dingin. Dan melakukan hal tersebut, Cina berharap para pemain Indonesia mengalami kelelahan. Selain itu, suhu yang dingin juga bisa membuat para pemain timnas tidak nyaman dalam memainkan bola. Tentu sebuah tantangan yang pastinya bakal dihadapi oleh Jordi Amat dan kawan-kawan. Selanjutnya, untuk membalas niat Cina tersebut, Indonesia berencana bakal mengerjai balik mereka. Caranya sama, yakni dengan memakai stadion yang tidak biasa dan letaknya sangat jauh dari Jakarta. Bahkan menurut beberapa rumor yang beredar, Indonesia bisa saja memakai stadion Papua Bangkit, di mana jika dihitung jaraknya terbilang sangat jauh, yakni sekitar 5.000 km lebih. Ini dihitung berdasarkan jarak Jakarta dengan Jayapura. Tentu sebuah balasan yang tak main-main dari Indonesia, karena nyatanya mereka tetap bisa membuat Cina sengsara dengan melakukan perjalanan super jauh. Media Cina kaget saat melihat letak stadion Papua Bangkit. Langkah Indonesia itu akhirnya mendapatkan respon dari media Cina. Mereka kepo dengan stadion Papua Bangkit, yang kabarnya bisa dipakai timnas Indonesia untuk menjamu timnas Cina mendatang. Saat melihat letaknya, media Cina kaget. Karena jika dilihat secara seksama, stadion Papua Bangkit berada di tengah bukit dan dikelilingi dengan hutan. Namun meski letak geografisnya seperti itu, stadion Papua Bangkit tetap menjadi stadion yang mudah untuk diakses. Media Cina soroti naturalisasi Indonesia. Hanya soal stadion, media Cina juga menyoroti skuad timnas saat ini. Menurut mereka, Indonesia adalah Belanda versi Asia. Alasannya karena Indonesia terus melakukan naturalisasi pemain yang kebanyakan berasal dari Belanda. Bahkan naturalisasi itu dilakukan untuk pemain yang berposisi sebagai kiper, bek, gelandang maupun penyerang. Dibandingkan Bahrain, Indonesia punya ambisi besar untuk bisa kembali ke putaran final Piala Dunia. Indonesia sudah melakukan naturalisasi gila-gilaan. Mereka secara komprehensif meningkatkan susunan pemain lapangan depan, gelandang, bek, dan penjaga gawang menjadi tim Belanda versi Asia. Tulis media Cina Sohu. Cina akhirnya memberikan alasan mengapa memilih stadion Qingdao. Untuk meredakan perang panas yang terjadi antara Indonesia dengan Cina, CFA akhirnya memberikan klarifikasi mengapa mereka memilih stadion Qingdao sebagai tempat pertemuan melawan Indonesia. Alasan yang mereka memilih Qingdao adalah karena cuacanya sangat mirip dengan yang ada di Australia. Ya, sebelum Cina melawan Indonesia, mereka lebih dulu bertandang ke Adelaide, markas dari The Socceroos. Mengingat kondisi iklim, suhu di Adelaide pada bulan Oktober tergolong sedang, dan timnas merekomendasikan memilih kota dengan kondisi iklim yang relatif sama. Tulis CFA dikutip Sina Sport. Lebih lanjut, entah nantinya bakal terjadi atau tidak, namun yang pasti Indonesia tak akan berdiam diri jika nantinya dikerjai saat bermain di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Berdasarkan ucapan Erick Thohir tadi, Indonesia pasti akan melakukan balasan. Intinya, jika Indonesia dijamu dengan baik di negara lain, pastinya Indonesia juga akan memberikan jamuan terbaik bagi negara tersebut jika berkunjung ke tanah air, dan itu berlaku sebaliknya. Jadi itulah lanjutan drama yang terjadi antara perang dingin Indonesia dengan timnas Cina. Ya, belum apa-apa Cina sudah ketar-ketir dengan melihat kualitas para pemain timnas Indonesia, sampai-sampai mereka menggeser ya stadion yang akan menjadi venue pertandingan. Ya, melihat informasi ini teman-teman, tentunya tidak ada salahnya jika Cina itu takut dengan timnas kita ya. Bagaimanapun para pemain-pemain timnas senior kita ini kan diisi oleh
pemain-pemain Belanda ya. Sampai-sampai mereka menjuluki bahwa timnas Indonesia adalah Belandanya Asia. Sampai segitunya takut. Tapi kan tidak masalah. Toh pemain-pemain yang membela timnas Indonesia ini kan pemain-pemain yang mempunyai garis keturunan, yang mempunyai darah Indonesia. Itu mengalir di tubuh mereka. Jadi persetan dengan Cina, dia mau omong apa, kita Indonesia fokus kepada pembentukan tim ya, agar di bulan Oktober nanti saat bertandang ke Cina, timnas kita bisa bermain maksimal dan bila perlu memetik poin di sana ya. Nah, terkait dengan Cina ya, rencana Cina yang akan memindahkan stadion jauh dari kota Cina itu, kabarnya Bapak Erick Thohir juga sampai mau charter pesawat ya, sehingga kemungkinan besar nanti harga tiket yang atau pertandingan antara Indonesia di GBK ataupun di GBT itu mungkin harga tiketnya akan naik. Ini untuk menunjang para pemain ketika bermain di luar negeri, teman-teman. Tembok koko Timnas Indonesia U19 Kadek Ariel Priyatna mendapatkan tawaran dari klub luar negeri termasuk juga dari Eropa. Kadek Ariel bermain gemilang bersama Timnas Indonesia U19 Piala AFF U19 2024. Bek Bali United itu menunjukkan ketangguhannya di lini belakang. Selain itu, Kadek Ariel juga produktif dengan Timnas Indonesia U19 di Piala AFF U19. Pemain berusia 19 tahun ini sukses mencetak 3 gol sepanjang turnamen. Kalau tawaran dari luar negeri sudah ada, saya dikasih tahu juga oleh manajemen klub, tapi ya masih rahasia, ujar Kadek Ariel kepada wartawan. Kadek Ariel mengaku klub yang mengincarnya berasal dari Asia, Asia Tenggara, dan Eropa. Ia condong memprioritaskan bermain di benua biru. Ada di Asia, Asia Tenggara, dan Eropa. Bagi saya abroad adalah hal yang utama untuk saya karena kita lihat kiblat sepak bola Eropa juga, ujar Kadek Ariel. Tentu sebagian pemain bermain di Eropa atau klub besar luar negeri dan semoga itu bisa menjadi kesampaian untuk saya, imbuhnya. Ya, ini tentunya menjadi cita-cita semua pemain Indonesia ya, untuk berkarir di Eropa. Bagaimana kalau kita melihat fasilitas-fasilitas yang ada di Eropa itu kan beda dengan di Indonesia. Jadi untuk meningkatkan skill dari para pemain kita ini perlu ya untuk bermain di luar Indonesia. Ya, liga di kita sekarang ini kan masih belum baik lah ya, belum baik. Pemilihan pemain juga di liga-liga itu sudah banyak sekali para pemain-pemain asing, sehingga ini bisa mengurangi jam terbang bagi para pemain-pemain junior ini, apalagi yang U19 ya. Kita doakan saja semoga berita ini benar ya, bisa menjadi tujuan karir selanjutnya untuk Kadek Ariel ya. Kemarin di U19 Piala AFF sangat gacor, walaupun posisinya sebagai bek, dia berhasil menyumbangkan 3 gol. Itu merupakan sebuah pencapaian yang menurut saya sangat-sangat luar biasa, apalagi dia berposisi sebagai bek. Hernando Ari sambut kiper terbaik AFF U19. STY ternyata punya janji mengejutkan. Fakta Matt Baker yang sempat diincar timnas Australia. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Bertalenta lebih, Hernando Ari tunggu kiper terbaik AFF U19 di timnas senior. Baru-baru ini kiper timnas U19 Indonesia Ikram Al-Ghifari mencatatkan sebuah prestasi yang sangat luar biasa. Ia yang membela timnas U19 Indonesia di ajang ASEAN Cup U19 2024 mampu menyabet gelar individu kiper terbaik turnamen. Gelar itu didapatnya usai membantu Garuda Nusantara menjuarai ajang tersebut. Ia mencatatkan airbobol dalam 4 laga dan kebobolan hanya 2 kali saja. Oleh sebab itulah, dirinya didapuk sebagai penjaga gawang terbaik turnamen ini. Hal itu kemudian menarik perhatian dari kiper utama timnas Indonesia level senior, yakni Hernando Ari. Kiper milik Persebaya Surabaya itu terkesima dengan penampilan adik tingkatnya tersebut. Hernando pun turut memberikan dukungan kepada Ikram agar bisa konsisten hingga ke depannya.
Bahkan, ia memberikan tantangan kepada kiper Semen Padang tersebut, di mana Ikram ditantang untuk bisa menembus skuad utama timnas Indonesia level senior. Hernando ingin bersaing secara sehat dengan kiper berpostur 183 cm itu. Kiper andalan Sintayong itu pun berharap ia dan adik tingkatnya itu bisa merasakan pengalaman berharga bersama-sama. Tetap semangat aja buat dia, dan saya tunggu nanti bisa main bareng, kata Hernando Ari. Namun Hernando menyadari bahwa waktu masih panjang. Ikram juga saat ini memiliki usia yang masih sangat muda, yakni 18 tahun. Untuk bisa menembus skuad asuhan Sintayong, kiper muda itu masih harus membuktikan kapasitasnya di klub. Untungnya, Semen Padang pada musim 2024-2025 ini akan tampil di Liga 1. Penampilan impresif Ikram sebenarnya bukan hal yang baru. Sebelumnya, di Piala Dunia U17 2023 lalu, ia juga banjir pujian. Salah satunya saat melawan Ekuador, Ikram tercatat melakukan 4 penyelamatan sepanjang laga. Ia benar-benar tangguh menahan gempuran pemain Ekuador. Beberapa kali ia nampak menahan rasa sakit. Meski begitu, Ikram tak menyerah. Dia terus bertahan hingga peluit akhir pertandingan. Fakta unik Matt Baker yang dipanggil timnas Australia U17. Pertama, didikan Australia. Mendapatkan darah Indonesia dari sang ibu yang berdarah Batak, Matthew Baker mengawali karir sepak bolanya pada tahun 2016 dan bergabung ke klub Melbourne City, di mana ia bermain hingga usia 9 tahun. 2 tahun berselang, pemain bernomor punggung 5 di timnas Indonesia U16 itu memilih pindah ke Box Hill, Australia, dan bermain di sana sampai dengan usia 12 tahun. Sementara musim ini Matthew Baker bermain untuk tim junior Melbourne City dan saat ini berada di tim U18. Kedua, andalan timnas Indonesia. Baker menjadi andalan Indonesia pada Piala AFF U16. Ia bermain dalam 4 dari 5 laga tim Nova Arianto. Di lini belakang, Baker tampil solid dengan kemampuannya membaca permainan dan mencetak banyak intercept. Selain itu, ia juga berkontribusi dalam penyerangan dengan 1 assist yang menghasilkan gol Zabi Goli ke gawang Australia meski Indonesia kalah 3-5 di semifinal. Dalam hal ini, performa Baker pun turut diakui oleh pelatih Nova Arianto. Menurutnya, pemain asal klub Melbourne City FC itu memiliki keunggulan dibandingkan para pemain-pemain lainnya karena mampu bermain di sejumlah posisi berbeda. Ketiga, disebut mirip Nathan Chuon. Baker memiliki sejumlah keunggulan termasuk kemampuan bermain di berbagai posisi dan dianggap mirip dengan pemain timnas Indonesia Nathan Chuon. Posisi natural Baker adalah fullback kiri, tetapi ia juga bisa bermain sebagai bek tengah atau gelandang bertahan. Dengan tinggi 172 cm, Baker kuat dengan kaki kirinya, memiliki visi dan kemampuan membaca permainan yang bagus, serta istimewa dalam build-up play-nya. Diabadikan di kampung halaman, Sintayong kirim janji. Kiprah ST sebagai seorang pelatih sudah tidak bisa dilakukan lagi. ST sudah pernah mencetak sejarah untuk negaranya bersama timnas Korea dan saat ini tengah membangun sepak bola Indonesia bersama dengan PSSI dengan progres gila-gilaan. Bahkan prestasi yang dibuat bersama timnas Indonesia membuat publik Korea kembali merindukan tangan dinginnya. Bahkan YouTuber asal Korea Selatan Cho Jae-hyun mengungkap bahwa Sintayong merupakan pelatih paling berbakat di Korea saat ini. Kriteria itu dianggap pantas membawa Sintayong kembali menangani Tigers of Asia. Memang kerja keras pelatih Indonesia Sintayong terus mendapatkan apresiasi. Terkini kiprahnya di dunia sepak bola membawa namanya kemudian diabadikan menjadi nama taman sepak bola yakni Sintayong Football Park di Yeongdo. Dalam kesempatan menghadiri pemakaman ayahnya, Sintayong menyempatkan diri untuk menonton Liga Musim Panas Yeongdo Football Festa 2024. ST mengakui bahwa sampai saat ini masih terkejut namanya diabadikan menjadi sebuah taman sepak bola. Namun dia menilai bahwa ini adalah cara Yeongdo memberikan penghormatan.
Saya sangat bersyukur bahwa kampung halaman saya di Yeongdeok menamai stadion itu dengan nama saya. Jarang sekali orang yang masih hidup dinamai dengan nama stadion, kata Sintayong. Pelatih berusia 53 tahun itu pun berharap ekosistem sepak bola di Yeongdeok bisa terus tumbuh. Dia ingin ada penerus yang bisa menyamainya prestasinya saat ini dari sini. Kemajuan Yeongdeok sendiri juga akan berpengaruh besar dari hal tersebut. Meski tidak bisa turun langsung, Sintayong akan mencoba membantu sepak bola Yeongdeok. Ini jadi sarana pengabdian pada kampung halamannya yang sudah memberikan apresiasi sejauh ini. Wah, ini luar biasa ya teman-teman. Bagaimana kagetnya seorang Sintayong ketika sebuah halaman taman sepak bola ya, itu pakai nama Sintayong. Ya, dia terkejut karena biasanya ya memakai nama seperti itu orangnya sudah tidak lagi berada di muka bumi. Tetapi ini Coach Sintayong masih hidup, tetapi mereka sudah mengabadikan taman sepak bola itu dengan nama Sintayong. Saya kira tidak ada salahnya ketika orang-orang di kampung halamannya STY ini memberikan sebuah apresiasi ya. Karena mungkin mereka melihat bagaimana efek dari Coach Sintayong ini terhadap perkembangan sepak bola di kampungnya mereka. Dan juga mungkin ya mereka melihat bagaimana efek Coach Sintayong terkait dengan perkembangan sepak bola di Indonesia. Ya, kita doakan saja semoga anak-anak di kampung halamannya Sintayong ini bisa bermain sepak bola dengan baik ya. Kemudian teman-teman, menanggapi terkait dengan pemain Indonesia yang menjadi rebutan dengan timnas Australia, saya kira lebih baiknya dia memilih Indonesia karena peluang untuk terus membela timnas Indonesia itu sangat terbuka lebar ketimbang dia memilih Australia ya. Memang baru-baru ini beredar isu bahwa saya lupa ya tadi, dia dimasukkan dalam skuad timnas Australia untuk kualifikasi Piala Asia. Dan infonya dia lebih memilih timnas Indonesia ketimbang Australia. Dan yang terakhir teman-teman, terkait dengan kiper dari timnas Indonesia U19 yang menjadi kiper terbaik di ajang Piala AFF kemarin. Jadi antara kiper junior dengan kiper senior ini mereka saling mengidola ya. Hernando Ari mengidolakan kiper atau juniornya, begitupun sebaliknya. Jadi ini merupakan hal yang positif. Hernando Ari tidak merasa bahwa ini akan menjadi ancaman bagi dia ke depannya ya di level senior. Karena kalau kita melihat bagaimana penampilan dari kiper U19 ini sangat baik ya. Sepanjang turnamen bahkan dia hanya kebobolan 2 gol ya. Saat itu timnas kita berhadapan dengan Timur Leste.